Bayangkan Anda sedang duduk di meja makan di depan Anda. Ada semangkuk salad segar. Banyak orang percaya selama kita makan salad maka pasti sehat, apalagi bagi penderita diabetes. Tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada sayuran tertentu yang justru bisa membuat kadar gula darah naik lebih cepat dari yang kita bayangkan. Ada pula cara membuat salad yang kelihatannya sehat, namun diam-diam memberi beban berlebih pada tubuh kita. Inilah salah satu kesalahpahaman terbesar yang terjadi di Indonesia. Kita sering berpikir bahwa semua jenis salad adalah aman, padahal penderita diabetes harus lebih berhati-hati. Bukan hanya soal jenis sayurannya, tetapi juga cara mengolahnya, cara menambahkan saus atau dressing, bahkan porsi minyak garam dan tambahan kecil seperti roti atau kentang. Semua itu bisa membuat perbedaan besar dalam kontrol gula darah. Di Indonesia sendiri kasus diabetes semakin meningkat dari tahun ke tahun. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa prevalensi diabetes melonjak hampir 2 kali lipat dalam 2 dekade terakhir. Banyak dari kita yang menyadari pentingnya makan sayur, namun kenyataannya konsumsi sayur masyarakat Indonesia masih rendah jauh di bawah rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia. Di sisi lain, konsumsi makanan tinggi minyak gorengan nasi putih berlebihan, serta minuman manis justru sangat tinggi. Kombinasi inilah yang membuat kontrol gula darah menjadi semakin sulit. Karena itu pertanyaannya adalah, sayuran mana yang aman untuk penderita diabetes? Mana yang justru sebaiknya dihindari atau dibatasi? Menjawab pertanyaan inilah tujuan dari video ini. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas 2 hal penting. Pertama, kita akan membahas 12 sayuran terbaik yang terbukti membantu menurunkan gula darah dan memberi manfaat luar biasa bagi kesehatan penderita diabetes. Sayuran ini bisa dengan mudah kita temukan di pasar tradisional Indonesia, dari bayam kangkung sawi hijau sampai brokoli. Bahkan, ada yang mungkin sering kita makan tanpa sadar manfaatnya begitu besar. Kedua, kita juga akan membongkar 9 kesalahan umum saat membuat salad yang sering dilakukan penderita diabetes. Mungkin salah satunya juga sering Anda lakukan di rumah. Misalnya, terlalu banyak menuangkan minyak memakai saus salad instan yang penuh gula dan lemak, atau menambahkan kentang goreng agar lebih kenyang. Semua kebiasaan ini kelihatan sepele, tetapi bisa membuat gula darah melonjak tajam. Jadi melalui video ini, saya ingin membantu Anda memahami bahwa salad bisa menjadi sahabat terbaik penderita diabetes, hanya jika dibuat dengan cara yang tepat. Jika salah memilih bahan salad justru bisa menjadi musuh tersembunyi yang mengganggu kesehatan. Saya juga akan menyampaikan hasil penelitian di Indonesia yang menunjukkan bahwa menambah porsi sayur mentah setiap hari dapat menurunkan HbA1c, gula darah puasa, dan gula darah setelah makan pada pekerja kantoran yang menderita diabetes. Fakta ini menunjukkan bahwa perubahan sederhana dalam pola makan, seperti menambah sayuran mentah ke dalam menu sehari-hari, bisa memberi dampak besar terhadap kesehatan kita. Bayangkan saja dengan langkah kecil, misalnya menambahkan sepiring sayuran hijau sebelum makan nasi, Anda sudah bisa membantu tubuh mengendalikan lonjakan gula darah. Tidak perlu obat mahal, tidak perlu suplemen aneh, hanya dengan bahan alami yang ada di dapur kita sehari-hari. Namun tentu saja kunci utamanya adalah pengetahuan dan kesadaran. Banyak orang gagal mengendalikan diabetes, bukan karena malas, tetapi karena tidak tahu kesalahan apa yang sedang mereka lakukan. Mungkin mereka merasa sudah rajin makan salad, padahal salad yang mereka konsumsi penuh jagung manis kentang dan saus keju. Bukannya menurunkan gula darah, justru meningkatkan risiko komplikasi. Karena itu saya mengajak Anda untuk menonton sampai akhir. Di setiap bagian saya akan menjelaskan dengan bahasa sederhana, disertai alasan ilmiah yang jelas, dan juga contoh nyata dari kebiasaan makan di Indonesia. Dengan begitu, Anda bisa langsung mempraktikkan apa yang dipelajari hari ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, mengendalikan diabetes bukan hanya soal minum obat. Makanan yang kita pilih setiap hari jauh lebih berpengaruh. Dan salad jika dibuat dengan benar bisa menjadi senjata ampuh untuk melawan lonjakan gula darah
Jadi mari kita mulai perjalanan ini, mengenal sayuran terbaik, menghindari kesalahan umum, dan membangun pola makan yang lebih sehat untuk masa depan kita. Bagi penderita diabetes, memilih sayuran yang tepat bisa menjadi perbedaan besar antara gula darah yang stabil dengan gula darah yang melonjak. Sayuran pada dasarnya memang sehat, tetapi ada kelompok tertentu yang memiliki manfaat istimewa dalam mengendalikan diabetes. Menariknya, sebagian besar sayuran ini sangat mudah kita temukan di pasar tradisional di Indonesia, sehingga tidak ada alasan untuk tidak memasukkannya ke dalam menu harian. Mari kita mulai dari sayuran berdaun hijau gelap, seperti bayam kangkung dan sawi hijau. 3 jenis sayuran ini memiliki kalori rendah, serat tinggi, dan indeks glikemik yang sangat rendah. Artinya, meskipun dimakan dalam jumlah banyak, tidak akan menyebabkan lonjakan gula darah. Seratnya membuat pencernaan lebih lambat, sehingga tubuh melepaskan gula ke aliran darah secara perlahan. Penelitian di Indonesia bahkan membuktikan bahwa menambah sayuran mentah seperti bayam setiap hari mampu menurunkan HbA1c, gula darah puasa, serta gula darah setelah makan pada penderita diabetes. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kita menambahkan sayur hijau ke dalam pola makan sehari-hari. Selain daun hijau, ada tomat yang biasa kita anggap buah, tetapi lebih sering digunakan sebagai sayuran dalam masakan. Tomat memiliki rasa segar, sedikit manis, namun aman bagi penderita diabetes karena indeks glikemiknya rendah. Tomat juga kaya vitamin C, serta likopen antioksidan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan jantung dan pencegahan kanker. Menariknya, pada pria likopen juga membantu menjaga kesehatan prostat. Jadi menambahkan tomat ke dalam salad bukan hanya memberi rasa segar, tetapi juga perlindungan ekstra untuk tubuh. Bawang merah dan bawang putih juga tak boleh dilupakan. Keduanya adalah bumbu dapur utama orang Indonesia. Tetapi di balik aroma kuatnya, terdapat senyawa antioksidan dan sulfur yang membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Artinya, tubuh lebih mampu menggunakan insulin yang ada untuk menurunkan gula darah. Menambahkan irisan bawang merah mentah ke salad bisa memberikan rasa khas sekaligus manfaat kesehatan. Kemudian ada mentimun sayuran dengan kandungan air lebih dari 90%. Mentimun bukan hanya menyegarkan, tetapi juga sangat rendah karbohidrat, hanya sekitar 2 gram per 100 gram. Itu berarti mentimun aman dimakan dalam porsi besar tanpa membuat gula darah melonjak. Satu hal yang perlu diingat, hindari mentimun dalam bentuk acar atau yang direndam dalam air garam karena kandungan natriumnya tinggi dan bisa berbahaya bagi penderita diabetes yang juga harus menjaga tekanan darah. Lobak adalah pilihan lain yang sering terlewatkan. Rasanya sedikit pedas, renyah, dan menyegarkan. Kandungan karbohidratnya bahkan lebih rendah dari mentimun. Selain aman untuk gula darah, lobak juga mengandung banyak antioksidan yang membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat kadar gula tinggi. Selanjutnya, kita beralih ke alpukat. Walaupun secara botani alpukat adalah buah, seringkali ia digunakan dalam salad sebagai pelengkap. Alpukat mengandung lemak sehat berupa asam lemak tak jenuh tunggal yang mampu meningkatkan kolesterol baik dan menurunkan kolesterol jahat. Selain itu, kandungan seratnya tinggi sehingga memperlambat penyerapan gula dan membuat perut terasa kenyang lebih lama. Tidak perlu takut dengan lemak alpukat, karena justru lemak inilah yang membantu tubuh tetap sehat. Labu siam atau chayote juga sangat populer di dapur Indonesia, biasanya dimasak dalam sayur asem. Namun ternyata labu siam juga sangat baik dimakan sebagai bagian dari salad. Kandungan karbohidratnya rendah kaya vitamin mineral dan mampu membantu menstabilkan gula darah. Banyak orang menilai labu siam hambar, padahal dengan sedikit jeruk nipis dan bawang putih, rasanya bisa menjadi sangat segar. Kol atau kubis adalah sayuran sederhana yang sering dipakai dalam gado-gado atau pecel. Harganya murah, mudah ditemukan, dan ternyata menyimpan manfaat besar. Kol kaya serat vitamin C, vitamin K, serta sangat rendah kalori. Kombinasi ini membuatnya ideal bagi penderita diabetes yang ingin menjaga gula darah tetap stabil sekaligus mendukung kesehatan pencernaan. Terong juga merupakan pilihan yang sangat baik. Kandungan seratnya cukup tinggi
dan serat ini membantu mengurangi penyerapan gula serta menurunkan kadar kolesterol. Terong bisa dimakan segar, dipanggang ringan, atau bahkan ditambahkan ke dalam salad sayuran mentah. Yang penting, konsumsilah terong dalam bentuk utuh, bukan suplemen atau kapsul, karena manfaat utama terong berasal dari serat dan fitonutrien alami yang hilang jika hanya diambil ekstraknya. Dan akhirnya, kita sampai pada brokoli yang sering disebut sebagai salah satu makanan super terbaik di dunia. Brokoli mengandung sulforafane, senyawa alami, yang telah diteliti mampu menurunkan kadar gula darah, melindungi sel dari kerusakan oksidatif, dan memiliki efek anti-inflamasi. Selain itu, brokoli juga kaya vitamin C dan vitamin K. Banyak orang khawatir bahwa brokoli dapat mengganggu fungsi tiroid, padahal penelitian menunjukkan hal itu hanya terjadi pada hewan percobaan yang memakan brokoli dalam jumlah sangat besar. Pada manusia, makan brokoli dalam porsi normal sama sekali tidak menimbulkan masalah. Jika kita gabungkan semua ini, terlihat jelas bahwa ada banyak sekali pilihan sayuran yang ramah bagi penderita diabetes. Mulai dari daun hijau seperti bayam kangkung dan sawi sampai sayuran padat nutrisi seperti brokoli, tomat, dan terong. Semuanya mudah didapat di pasar tradisional dengan harga terjangkau. Kuncinya adalah membiasakan diri, menambahkan sayuran ini ke dalam salad harian, mengganti bahan tinggi karbohidrat dengan yang rendah indeks glikemik, dan memilih dressing sederhana tanpa terlalu banyak minyak, gula, atau garam. Dengan langkah sederhana ini, salad bisa benar-benar menjadi sahabat terbaik penderita diabetes, bukan sekadar makanan pelengkap, tetapi senjata alami untuk menjaga kesehatan tubuh. Banyak orang percaya bahwa dengan makan salad otomatis mereka sudah memilih jalan yang sehat. Namun kenyataannya, tidak semua salad itu menyehatkan, apalagi bagi penderita diabetes. Ada begitu banyak kesalahan kecil yang sering dilakukan tanpa sadar dan justru membuat salad yang seharusnya membantu menurunkan gula darah malah berubah menjadi penyebab lonjakan gula darah dan lemak berlebih. Mari kita bahas 9 kesalahan umum yang harus dihindari agar salad benar-benar memberi manfaat. Kesalahan pertama adalah menggunakan terlalu banyak minyak. Memang benar, minyak zaitun dikenal sebagai minyak sehat, tetapi jika dipakai berlebihan, tetap saja bisa menimbulkan masalah. 1 sendok makan minyak zaitun saja sudah mengandung sekitar 100 kalori. Bayangkan jika Anda menuangkannya tanpa kontrol salad yang tadinya rendah, kalori langsung berubah menjadi makanan tinggi energi yang bisa menyebabkan penumpukan lemak dan resistensi insulin. Bukan berarti Anda harus menghindari minyak sama sekali, tetapi kuncinya adalah menggunakan secukupnya. Misalnya hanya 1 sendok teh untuk 1 porsi salad. Kesalahan kedua adalah menambahkan terlalu banyak jagung manis. Di Indonesia, jagung sering dianggap sayuran, padahal kandungan utamanya adalah karbohidrat. 100 gram jagung mengandung sekitar 19 gram karbohidrat. Jika penderita diabetes menambahkan banyak jagung ke dalam salad, gula darah bisa melonjak dengan cepat. Jagung memang memiliki vitamin dan serat, tetapi porsinya harus dibatasi. Sedikit jagung dalam salad mungkin tidak masalah, tetapi jika porsinya besar, maka efeknya mirip seperti makan nasi putih tambahan. Kesalahan ketiga adalah menggunakan kacang polong atau peas dalam jumlah besar. Banyak orang mengira karena rasanya tidak terlalu manis, kacang polong aman dimakan sebanyak-banyaknya. Padahal kacang polong juga mengandung karbohidrat yang bisa meningkatkan gula darah jika dimakan berlebihan. Dalam jumlah kecil, kacang polong bisa menjadi tambahan serat dan protein nabati. Tetapi jika dijadikan bahan utama salad, justru bisa merusak keseimbangan nutrisi. Kesalahan berikutnya yang sangat sering terjadi adalah memakai saus atau dressing yang salah. Di restoran salad sering disajikan dengan saus krim mayones atau honey mustard yang penuh dengan gula dan lemak jenuh. Dressing seperti ini membuat salad kehilangan esensi sehatnya. Sebagai gantinya penderita diabetes, sebaiknya menggunakan dressing sederhana, seperti perasan jeruk nipis, juga apel, atau sedikit balsamic vinegar. Dressing sederhana ini tetap memberikan rasa segar, tanpa menambah gula darah maupun kalori berlebih. Kesalahan kelima adalah menambahkan acar atau zaitun berlebihan. Memang zaitun adalah sumber lemak baik,
Tetapi jika sudah diawetkan dalam air garam, kandungan natriumnya sangat tinggi. Sama halnya dengan acar mentimun. Natrium yang tinggi bisa meningkatkan tekanan darah dan penderita diabetes seringkali juga memiliki risiko hipertensi. Oleh karena itu, jika ingin menambahkan zaitun atau acar porsinya harus sangat terbatas, misalnya hanya 2 atau 3 buah kecil, bukan setengah mangkuk penuh. Kesalahan keenam adalah memakai terlalu banyak keju, terutama jenis keju kuning seperti cheddar atau parmesan. Memang keju mengandung protein, tetapi juga penuh dengan lemak jenuh dan natrium. Mengonsumsi keju dalam jumlah banyak bisa meningkatkan kadar kolesterol yang pada akhirnya memperburuk risiko penyakit jantung. Sebagai gantinya, jika ingin tetap memakai keju, pilihlah keju rendah lemak seperti ricotta atau cottage cheese dan gunakan dalam jumlah kecil. Kesalahan ketujuh adalah menambahkan garam berlebihan. Banyak orang berpikir sedikit tambahan garam tidak masalah, tetapi kenyataannya konsumsi garam orang Indonesia rata-rata 2 kali lipat lebih tinggi daripada rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia. Penderita diabetes yang juga berisiko tinggi terkena stroke dan penyakit jantung harus lebih berhati-hati. Salad seharusnya segar dan alami, bukan terlalu asin. Gunakan bumbu alami seperti bawang putih, lada hitam, atau perasan jeruk nipis sebagai pengganti garam berlebih. Kesalahan kedelapan adalah menambahkan kentang terlalu banyak. Kentang memang bisa menjadi sumber energi, tetapi indeks glikemiknya cukup tinggi. Jika penderita diabetes menaruh kentang rebus atau goreng dalam salad dengan alasan supaya lebih kenyang, justru efeknya bisa berbahaya. Salad seharusnya membantu menurunkan gula darah dan menjaga serat tinggi, bukan malah menjadi sumber karbohidrat tambahan. Jika ingin menambahkan sedikit kentang, pastikan porsinya kecil dan imbangi dengan banyak sayuran hijau. Dan kesalahan terakhir yang ke-9 adalah memakan salad bersama roti. Ini adalah kebiasaan yang sangat umum terutama di restoran atau kafe. Salad sering disajikan dengan garlic bread atau crouton yang terbuat dari roti panggang. Padahal roti mengandung karbohidrat sederhana yang cepat menaikkan gula darah. Jadi meskipun Anda sudah menyiapkan salad sehat dengan bayam, tomat, dan brokoli, tambahan roti bisa merusak seluruh manfaatnya. Jika kita melihat keseluruhan kesalahan ini, sebenarnya pola yang sama selalu muncul, menambahkan bahan yang tidak perlu atau berlebihan. Salad yang sehat seharusnya sederhana, penuh sayuran segar, dengan sedikit protein sehat, seperti telur rebus atau tempe dan dressing ringan yang alami. Begitu Anda menambahkan minyak berlebihan, keju berlemak, atau karbohidrat tambahan, seperti jagung dan roti, salad berubah dari makanan penyelamat menjadi makanan pengganggu kesehatan. Itulah 9 kesalahan utama dalam membuat salad yang sering dilakukan penderita diabetes. Dengan menghindari kesalahan ini, kita bisa memastikan bahwa salad benar-benar menjadi sahabat kesehatan, bukan musuh tersembunyi. Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan kekayaan alam melimpah. Sayuran segar tersedia hampir di setiap pasar tradisional, dari bayam kangkung hingga sawi hijau. Namun kenyataan yang mengejutkan adalah konsumsi sayur dan buah masyarakat Indonesia masih jauh di bawah rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu minimal 5 porsi per hari. Survei Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa sebagian besar orang Indonesia hanya mengonsumsi sayur dan buah sekali atau 2 kali sehari, bahkan ada yang sama sekali tidak mengonsumsinya. Salah satu penyebab rendahnya konsumsi sayur di Indonesia adalah pola makan yang cenderung berfokus pada karbohidrat, terutama nasi. Nasi putih dianggap sebagai makanan pokok yang wajib ada di setiap waktu makan. Bahkan ada ungkapan populer, belum makan kalau belum makan nasi. Akibatnya porsi sayuran seringkali hanya menjadi pelengkap kecil, bukan bagian utama dari makanan. Padahal nasi putih memiliki indeks glikemik tinggi yang bisa menyebabkan lonjakan gula darah dengan cepat, sedangkan sayuran berfungsi sebagai penyeimbang alami. Selain itu, kebiasaan masyarakat Indonesia juga seringkali lebih memilih makanan yang digoreng. Gorengan seperti tempe goreng, tahu goreng, bakwan, atau pisang goreng menjadi camilan favorit. Sayuran pun kadang lebih sering digoreng dibandingkan dikukus atau dimakan segar.
memang rasanya gurih dan renyah, tetapi minyak yang digunakan biasanya dipakai berulang kali sehingga mengandung lemak trans yang berbahaya bagi kesehatan. Lemak trans dapat meningkatkan resistensi insulin dan memperparah kondisi diabetes. Jadi meskipun bahan dasarnya sehat, cara pengolahannya bisa membuatnya menjadi musuh kesehatan. Faktor lain yang memengaruhi rendahnya konsumsi sayur adalah gaya hidup modern. Banyak orang di perkotaan memilih makanan cepat saji atau instan karena lebih praktis. Makanan cepat saji cenderung tinggi kalori lemak dan gula, tetapi rendah serat. Salad memang mulai populer di kalangan anak muda, tetapi seringkali salad yang dikonsumsi menggunakan dressing krim keju atau daging olahan dalam jumlah besar, sehingga kehilangan nilai sehatnya. Penelitian yang dilakukan di Indonesia menunjukkan adanya hubungan langsung antara rendahnya konsumsi sayur dan buah dengan meningkatnya risiko diabetes tipe 2. Dalam sebuah studi di Yogyakarta, ditemukan bahwa mereka yang hanya makan sayur 1 kali sehari memiliki risiko diabetes jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang makan sayur 2 hingga 3 kali sehari. Artinya semakin sering kita makan sayur, semakin rendah kemungkinan gula darah kita melonjak. Masalahnya banyak orang masih menganggap makan sayur itu membosankan. Rasa hambar atau pahit dari beberapa sayuran membuat sebagian orang enggan mengonsumsinya. Padahal dengan cara pengolahan yang tepat, sayur bisa menjadi makanan yang lezat sekaligus sehat. Contohnya, bayam bisa dibuat salad dengan perasan jeruk nipis, kangkung bisa ditumis cepat dengan bawang putih tanpa banyak minyak, atau brokoli bisa dikukus sebentar dan disajikan dengan saus kacang ringan ala gado-gado. Kabar baiknya, tren hidup sehat mulai tumbuh di Indonesia, terutama di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Banyak kafe dan restoran kini menyediakan pilihan salad segar dengan bahan lokal. Namun tantangannya adalah harga salad di restoran seringkali lebih mahal daripada sepiring nasi goreng atau mie instan. Hal ini membuat banyak orang masih menganggap salad sebagai makanan elit atau hanya untuk diet. Padahal membuat salad di rumah dengan bahan sederhana sebenarnya jauh lebih murah dan sehat. Dampak dari rendahnya konsumsi sayur terhadap penderita diabetes sangat jelas. Tanpa cukup serat dari sayuran, gula dari makanan cepat diserap tubuh, menyebabkan lonjakan gula darah. Lonjakan ini jika terjadi berulang kali akan memperburuk resistensi insulin, meningkatkan kadar HB asam lambung, dan memperbesar risiko komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Sebaliknya, jika penderita diabetes membiasakan diri makan sayur dalam jumlah cukup setiap hari, mereka tidak hanya mengendalikan gula darah, tetapi juga mendapatkan perlindungan terhadap berbagai penyakit lain. Jadi kebiasaan makan sayur di Indonesia masih harus diperbaiki. Kita tidak bisa hanya mengandalkan nasi dan lauk gorengan sebagai makanan utama. Sayuran harus ditempatkan sebagai pusat dalam piring makan. Kita bukan sekadar pelengkap. Jika kita bisa mengubah cara pandang ini, bukan hanya penderita diabetes yang akan mendapat manfaat, tetapi seluruh masyarakat akan menjadi lebih sehat. Mengonsumsi sayur bukanlah pilihan tambahan, melainkan kebutuhan utama. Penderita diabetes di Indonesia perlu menyadari bahwa kontrol gula darah yang baik dimulai dari meja makan. Perubahan sederhana seperti menambahkan 1 porsi sayuran mentah setiap kali makan bisa membawa perbedaan besar dalam jangka panjang. Dengan cara ini, kita bisa membalik tren negatif konsumsi sayur di Indonesia dan membangun masa depan yang lebih sehat. Salad seringkali dianggap sebagai makanan ala barat, padahal sebenarnya Indonesia memiliki begitu banyak bahan lokal yang bisa diolah menjadi salad sehat, segar, dan sangat cocok untuk penderita diabetes. Kuncinya adalah memilih sayuran dengan indeks glikemik rendah kaya serat dan dipadukan dengan dressing sederhana tanpa terlalu banyak gula, garam, atau lemak. Mari kita bahas bagaimana cara membuat salad sehat ala Indonesia yang ramah bagi penderita diabetes. Pertama-tama kita harus memilih bahan utama yang tepat. Sayuran hijau lokal seperti bayam, kangkung, dan sawi hijau adalah pilihan terbaik. Sayuran ini murah, mudah didapat di pasar tradisional, dan kaya serat yang membantu memperlambat penyerapan gula. Bayam misalnya bisa direbus sebentar
agar tetap renyah, lalu langsung dicampurkan dengan tomat segar dan bawang merah mentah. Kangkung juga bisa dijadikan salad dengan cara dikukus sebentar, lalu diberi sedikit perasan jeruk nipis untuk menambah rasa segar. Selain sayuran hijau, kita juga bisa menambahkan sayuran renyah seperti mentimun, kol, dan lobak. Mentimun memberi rasa segar dan menambah kandungan air, sementara kol dan lobak memberikan tekstur yang lebih bervariasi. Kombinasi sayuran segar ini membuat salad terasa ringan tetapi tetap mengenyangkan. Untuk memberikan variasi rasa dan meningkatkan nilai gizi, tambahkan alpukat atau labu siam. Alpukat kaya lemak sehat yang baik untuk jantung dan membantu menjaga kadar kolesterol. Labu siam memiliki tekstur renyah dan sangat rendah kalori, cocok sekali untuk penderita diabetes yang ingin merasa kenyang tanpa takut gula darah melonjak. Jangan lupakan juga brokoli yang kaya sulforafane dan antioksidan. Brokoli bisa dikukus sebentar, lalu dicampurkan ke salad agar lebih bervariasi. Salad sehat tidak hanya terdiri dari sayuran. Menambahkan sumber protein adalah langkah penting agar tubuh mendapatkan gizi seimbang. Di Indonesia, kita sangat beruntung karena punya banyak sumber protein nabati dan hewani yang terjangkau. Tempe dan tahu adalah pilihan terbaik karena keduanya kaya protein nabati, rendah lemak, dan tinggi serat. Tempe bisa dipotong kecil, dipanggang sebentar tanpa minyak, lalu dicampurkan ke salad. Tahu bisa direbus atau dikukus, kemudian dipotong dadu kecil sebagai topping. Selain itu, telur rebus juga bisa ditambahkan. Telur utuh termasuk kuningnya mengandung banyak vitamin dan mineral penting, jadi tidak perlu takut memakannya dalam jumlah wajar. Bagian penting berikutnya adalah dressing. Banyak orang merusak manfaat salad hanya karena memilih dressing yang salah. Saus salad yang dijual di pasaran biasanya penuh gula garam dan lemak jenuh. Untuk penderita diabetes, dressing terbaik adalah yang sederhana dan alami. Beberapa pilihan sehat adalah perasan jeruk nipis, juga apel, atau balsamic vinegar. Jika ingin rasa lebih gurih, tambahkan bawang putih cincang atau sedikit lada hitam. Bagi yang suka rasa pedas, bisa menambahkan cabai rawit atau sambal yang dibuat tanpa gula. Dengan kombinasi ini, salad tetap terasa lezat tanpa mengorbankan kesehatan. Salah satu contoh salad sehat ala Indonesia adalah salad bayam segar dengan tempe kukus dan potongan alpukat. Caranya sangat sederhana. Rebus bayam sebentar, campurkan dengan irisan tomat, mentimun, dan bawang merah mentah. Tambahkan potongan tempe kukus dan beberapa irisan alpukat. Untuk dressing, gunakan campuran jeruk nipis, bawang putih cincang, dan sedikit garam Himalaya. Hasilnya adalah salad segar, rendah kalori, kaya serat, dengan kombinasi karbohidrat, rendah lemak sehat, dan protein seimbang. Contoh lainnya adalah salad brokoli dengan tahu. Brokoli dikukus sebentar, kemudian dicampur dengan potongan tahu, rebus tomat, dan kol segar. Untuk dressing, gunakan cuka apel dengan tambahan lada hitam. Salad ini bukan hanya menyehatkan, tetapi juga mudah dibuat dengan bahan-bahan lokal yang murah dan tersedia setiap hari. Membuat salad sehat ala Indonesia sebenarnya tidak sulit. Yang penting adalah memahami prinsip dasarnya. Pilih sayuran rendah karbohidrat, tambahkan protein sehat, gunakan lemak baik dalam jumlah wajar, dan hindari gula serta garam berlebihan. Jika prinsip ini diikuti, salad bisa menjadi senjata ampuh bagi penderita diabetes untuk menjaga gula darah tetap stabil. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan cara penyajian. Salad sebaiknya dikonsumsi sebelum makan utama. Ada penelitian di Indonesia yang menunjukkan bahwa makan sayur terlebih dahulu sebelum nasi bisa membantu menurunkan lonjakan gula darah setelah makan. Jadi biasakanlah untuk memulai makan dengan salad sederhana, baru kemudian melanjutkan ke makanan utama. Dengan sedikit kreativitas, kita bisa membuat banyak variasi salad ala Indonesia yang lezat dan sehat. Tidak perlu bahan mahal, cukup gunakan apa yang ada di pasar tradisional. Bayam, kangkung, sawi, tomat, mentimun, tahu, tempe, dan telur rebus sudah cukup untuk membuat salad bergizi tinggi. Jika kebiasaan ini dilakukan setiap hari, penderita diabetes akan merasakan perubahan besar dalam kontrol gula darah dan kesehatan secara keseluruhan.
Mengendalikan gula darah bagi penderita diabetes sering dianggap rumit, padahal sebenarnya kuncinya ada pada kebiasaan kecil sehari-hari. Sayuran bisa menjadi senjata paling sederhana, sekaligus paling ampuh untuk menjaga kadar gula tetap stabil. Namun manfaat itu baru terasa jika kita tahu cara mengonsumsinya dengan benar. Berikut adalah beberapa tips praktis yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tips pertama adalah biasakan makan sayur sebelum karbohidrat. Banyak penelitian, termasuk di Indonesia, menunjukkan bahwa memulai makan dengan sayur bisa menurunkan lonjakan gula darah setelah makan. Mekanismenya sederhana: serat dalam sayur memperlambat proses pencernaan dan penyerapan gula dari makanan berikutnya. Jadi jika Anda akan makan nasi, mulailah dengan semangkuk salad bayam atau mentimun terlebih dahulu. Dengan begitu, ketika nasi masuk tubuh tidak langsung menyerap gulanya secara cepat, tetapi lebih terkendali. Tips kedua adalah perbanyak konsumsi sayur mentah. Sayur mentah umumnya masih memiliki kandungan serat utuh dan enzim alami yang mendukung pencernaan. Dalam sebuah penelitian pada pekerja kantoran di Indonesia, menambah sayur mentah setiap hari selama 12 minggu terbukti menurunkan HbA1c, gula darah puasa, serta gula darah setelah makan. Itu artinya, sekadar menambahkan irisan, mentimun, tomat, atau kol segar ke dalam menu sehari-hari bisa memberi dampak besar pada kesehatan. Tips ketiga adalah kombinasikan sayur dengan protein nabati. Tempe dan tahu adalah pilihan luar biasa bagi penderita diabetes. Kandungan proteinnya tinggi, tetapi rendah lemak jenuh dan sangat kaya serat. Jika sayur dikombinasikan dengan tempe atau tahu, gula darah akan lebih stabil karena protein ikut memperlambat proses pencernaan karbohidrat. Selain itu, tempe mengandung probiotik alami yang baik untuk kesehatan usus, dan ini juga berperan dalam mengatur metabolisme gula. Tips berikutnya adalah jangan lupakan sumber protein hewani yang sederhana seperti telur. Telur rebus bisa menjadi tambahan yang bagus dalam salad. Satu butir telur utuh mengandung vitamin, mineral, dan lemak sehat yang membantu tubuh merasa kenyang lebih lama. Bagi penderita diabetes, rasa kenyang yang lebih lama ini penting agar tidak mudah tergoda makan camilan manis atau gorengan. Tips kelima adalah gunakan dressing alami. Banyak orang merusak salad mereka dengan saus tinggi gula, garam, dan lemak jenuh. Padahal dressing sehat bisa dibuat dengan sangat mudah. Perasan jeruk nipis atau lemon, cuka apel, balsamic vinegar, atau bahkan sambal ringan tanpa gula bisa menjadi pilihan yang lezat sekaligus aman. Tambahkan sedikit bawang putih cincang atau lada hitam untuk menambah rasa tanpa harus menambahkan garam berlebih. Tips keenam adalah minum cukup air. Dehidrasi bisa menyebabkan gula darah lebih sulit dikendalikan karena tubuh cenderung menahan gula dalam darah saat kekurangan cairan. Dengan mengonsumsi cukup air putih setiap hari, kita membantu ginjal bekerja lebih baik dalam membuang kelebihan gula melalui urin. Tips ketujuh adalah kurangi minuman manis kemasan. Banyak penderita diabetes di Indonesia masih sulit meninggalkan kebiasaan minum teh manis, kopi instan, atau minuman kemasan. Padahal satu gelas teh manis bisa mengandung 4-5 sendok teh gula. Jika ingin tetap minum sesuatu yang segar, buatlah infused water dengan irisan mentimun, lemon, atau daun mint. Rasanya tetap menyegarkan tanpa menambah beban gula darah. Tips ke-8 adalah cerdas memilih menu saat makan di luar. Banyak orang berpikir sulit mencari makanan sehat di warung atau restoran, padahal sebenarnya selalu ada pilihan. Misalnya ketika makan di warung Padang, pilih sayur daun singkong rebus atau sayur asem dan batasi makanan yang digoreng. Jika makan di restoran, pesan salad dengan dressing terpisah agar Anda bisa mengontrol jumlah saus yang digunakan. Hindari kruton kentang goreng atau roti yang sering disajikan bersama salad. Tips berikutnya adalah jadikan sayur sebagai bagian utama, bukan sekadar pelengkap. Dalam budaya makan di Indonesia, piring biasanya didominasi nasi dengan sedikit lauk dan sedikit sayur. Cobalah ubah komposisi ini. Isi setengah piring Anda dengan sayur seperempat dengan protein sehat, dan seperempat sisanya
baru karbohidrat seperti nasi merah atau jagung dalam porsi kecil. Dengan pola ini, Anda tetap kenyang tetapi gula darah lebih terkendali. Tips terakhir adalah buat sayur menjadi makanan yang menyenangkan, bukan beban. Banyak orang menganggap makan sayur itu membosankan, padahal ada begitu banyak cara untuk membuatnya lezat. Cobalah variasi resep salad sederhana dengan bahan lokal, misalnya salad bayam dengan tempe kukus, salad brokoli dengan tahu, atau salad mentimun dengan alpukat. Gunakan bumbu alami seperti cabai bawang putih atau daun kemangi untuk odegan, memberikan rasa khas Nusantara. Dengan cara ini makan sayur tidak lagi terasa sebagai kewajiban tetapi menjadi pengalaman kuliner yang menyenangkan. Kesimpulannya, mengontrol gula darah dengan sayur bukanlah hal yang sulit. Yang dibutuhkan hanyalah konsistensi dan kebiasaan sehari-hari. Mulailah makan sayur sebelum nasi, perbanyak sayur mentah, kombinasikan dengan protein nabati seperti tempe dan tahu, gunakan dressing alami, minum cukup air, dan pilih menu cerdas ketika makan di luar. Dengan langkah-langkah sederhana ini, penderita diabetes di Indonesia bisa menikmati hidup lebih sehat, lebih bertenaga, dan lebih bebas dari risiko komplikasi. Mengendalikan diabetes seringkali terdengar menakutkan. Banyak orang merasa putus asa ketika mendengar vonis dokter bahwa mereka harus minum obat seumur hidup. Namun kenyataannya, dengan perubahan pola makan sederhana, terutama dengan memperbanyak konsumsi sayur, banyak orang yang berhasil menurunkan gula darah, bahkan hidup lebih sehat dari sebelumnya. Mari kita dengarkan beberapa cerita inspiratif dari pengalaman nyata di Indonesia yang bisa menjadi pelajaran berharga. Kita mulai dengan kisah seorang karyawan kantoran di Jakarta bernama Andi. Setiap hari pola makan Andi hampir sama dengan kebanyakan orang Indonesia. Pada umumnya sarapan nasi uduk atau lontong sayur, makan siang nasi padang dengan lauk ayam goreng, lalu malam hari nasi putih dengan lauk seadanya. Sayuran hampir tidak pernah menjadi bagian penting dari menunya. Hasilnya ketika usianya baru menginjak 40 tahun, Andi didiagnosis menderita diabetes tipe 2 dengan kadar HbA1c lebih dari 9%. Dokter memberinya obat tatapit, tapi juga menyarankan perubahan gaya hidup. Awalnya Andi tidak percaya bahwa sekadar menambah sayur bisa membawa perubahan. Namun setelah mengikuti sebuah program di kantornya, ia diminta mencoba makan salad sayuran mentah sebelum makan utama selama 12 minggu. Setiap hari ia membawa bekal sederhana, irisan mentimun, tomat, kol, dan sedikit tahu rebus. Hanya dengan kebiasaan kecil itu, 3 bulan kemudian hasil tes darahnya mengejutkan. HbA1c turun hampir 2%, gula darah puasa lebih stabil, dan berat badannya berkurang 5 kg. Andi merasa lebih berenergi dan lebih mudah berkonsentrasi di tempat kerja. Dari yang awalnya skeptis, kini ia menjadi penggerak gaya hidup sehat di kantornya. Kisah lain datang dari Tambahan Tata. Dari Ibu Siti di Yogyakarta. Beliau seorang ibu rumah tangga berusia 50 tahun yang terbiasa memasak dengan banyak minyak dan garam. Menu sehari-hari keluarganya selalu berfokus pada nasi putih, lauk goreng, dan sambal pedas. Sayur biasanya hanya berupa sup sederhana dalam porsi kecil. Setelah didiagnosis menderita diabetes, Ibu Siti merasa bingung dan sedih karena ia tidak tahu harus mulai dari mana. Namun dengan bimbingan seorang ahli gizi di puskesmas setempat, Ibu Siti mulai mengubah cara memasak. Ia belajar membuat salad sederhana ala Indonesia, bayam rebus dengan irisan bawang merah mentah, brokoli kukus dengan sedikit cuka apel, serta kangkung kukus yang diberi perasan jeruk nipis. Ia juga menambahkan tempe kukus atau telur rebus sebagai sumber protein. Pada awalnya keluarganya merasa aneh dengan menu baru ini, tetapi lama-kelamaan mereka justru menikmati rasanya. Hanya dalam 6 bulan gula darah Ibu Siti turun signifikan. Berat badannya berkurang dan tekanan darahnya lebih terkontrol. Cerita inspiratif juga datang dari seorang mahasiswa bernama Rina di Surabaya. Karena gaya hidup modern, ia sering mengonsumsi makanan cepat saji dan minuman manis. Ketika usia baru 25 tahun, ia sudah didiagnosis prediabetes.
Rina merasa sangat khawatir karena usianya masih muda. Namun alih-alih pasrah, ia memutuskan untuk melakukan perubahan drastis. Ia mulai mengurangi minuman manis mengganti camilan dengan buah rendah gula seperti alpukat dan menambahkan salad sayur ke dalam menu hariannya. Favoritnya adalah salad mentimun dengan potongan alpukat dan sedikit sambal tanpa gula. Dalam waktu 3 bulan hasil pemeriksaan menunjukkan kadar gula darahnya kembali normal. Kini ia aktif membagikan resep salad sehat di media sosial, menginspirasi banyak anak muda untuk hidup sehat. Selain pengalaman individu, ada juga studi nyata di Indonesia yang mendukung pentingnya konsumsi sayur. Sebuah penelitian pada pekerja kantoran menunjukkan bahwa dengan menambah sayur mentah ke dalam pola makan standar, para peserta mengalami penurunan signifikan pada HbA1c atau cek gula darah puasa, gula darah setelah makan serta berat badan. Bahkan lingkar pinggang mereka berkurang, yang berarti risiko penyakit jantung dan stroke juga menurun. Studi ini membuktikan bahwa perubahan kecil seperti menambahkan sayuran ke dalam setiap kali makan bisa memberi manfaat besar dalam jangka panjang. Cerita-cerita ini mengajarkan kita bahwa penderita diabetes bukanlah korban tak berdaya. Mereka memiliki kendali atas kondisi mereka, terutama melalui makanan yang dikonsumsi setiap hari. Sayuran bukan hanya makanan pelengkap, melainkan obat alami yang bisa membantu menyeimbangkan gula darah. Bayam, kangkung, sawi, brokoli, tomat, mentimun, dan banyak sayuran lokal lainnya bisa menjadi sahabat setia dalam perjuangan melawan diabetes. Inspirasi juga datang dari kelompok komunitas sehat di Bandung. Beberapa penderita diabetes membentuk kelompok kecil untuk saling mendukung. Mereka bertemu seminggu sekali, membawa kreasi salad masing-masing, lalu saling mencicipi dan berbagi resep. Dari kegiatan ini, mereka tidak hanya belajar tentang manfaat sayur, tetapi juga membangun semangat bersama. Hasilnya luar biasa. Sebagian anggota kelompok melaporkan penurunan gula darah, penurunan berat badan, dan bahkan ada yang bisa mengurangi dosis obat setelah beberapa bulan rutin mengikuti pola makan sehat. Jika kita melihat lebih luas, kisah-kisah ini memberi pesan penting mengubah gaya hidup. Memang tidak mudah, tetapi hasilnya sepadan. Penderita diabetes tidak perlu langsung mengubah segalanya sekaligus. Mulailah dari langkah kecil, seperti menambahkan 1 porsi sayur setiap kali makan, atau mengganti camilan gorengan dengan salad sederhana. Langkah kecil ini jika dilakukan konsisten, bisa membawa perubahan besar. Jadi bagi siapapun yang merasa lelah berjuang dengan gula darah tinggi, ingatlah bahwa harapan selalu ada. Cerita Andi, Ibu Siti Rina, dan komunitas sehat di Bandung membuktikan bahwa dengan komitmen dan dukungan kita bisa mengendalikan diabetes, bahkan hidup lebih sehat daripada sebelumnya. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran, konsistensi, dan keberanian untuk memulai. Setelah membahas panjang lebar, kini kita sampai pada akhir perjalanan kita mengenai salad untuk penderita diabetes. Dari awal kita sudah melihat bagaimana banyak orang salah paham. Mereka mengira semua salad pasti sehat, padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Ada sayuran yang memang bisa menjadi sahabat terbaik bagi penderita diabetes, tetapi ada juga bahan dan kebiasaan yang justru bisa memperburuk kondisi. Kita sudah mengenal 12 sayuran terbaik yang bisa membantu menurunkan kadar gula darah: bayam, kangkung, sawi, hijau, tomat, bawang, mentimun, lobak, alpukat, labu, siam, kol, terong, dan brokoli. Semua sayuran ini rendah kalori, kaya serat, penuh vitamin dan mineral, serta aman dikonsumsi setiap hari. Bahkan sebagian besar dari mereka bisa dimakan dalam jumlah banyak tanpa khawatir gula darah melonjak. Kabar baiknya, semua sayuran ini tersedia dengan mudah di pasar tradisional Indonesia dengan harga terjangkau. Artinya siapapun bisa mengakses makanan sehat tanpa perlu biaya besar. Namun kita juga sudah membongkar 9 kesalahan umum dalam membuat salad yang sering dilakukan penderita diabetes. Mulai dari menuangkan minyak terlalu banyak, menambahkan jagung atau kacang polong berlebihan, menggunakan saus krim dan mayones, hingga kebiasaan menambahkan roti atau kentang. Semua kesalahan ini terlihat sepele, tetapi dampaknya sangat besar terhadap gula darah. Dengan menghindari kesalahan ini, salad yang kita makan benar-benar bisa berfungsi sebagai makanan penyembuh,
bukan penyebab masalah baru. Lebih jauh lagi, kita juga sudah melihat bagaimana kebiasaan makan sayur di Indonesia masih perlu diperbaiki. Budaya makan kita masih didominasi nasi putih gorengan dan makanan instan, sementara sayur sering hanya menjadi pelengkap. Padahal penelitian membuktikan bahwa konsumsi sayur yang cukup dapat menurunkan risiko diabetes dan membantu mengendalikan gula darah bagi mereka yang sudah terdiagnosis. Kita juga belajar bahwa ada cara sederhana untuk membuat salad sehat ala Indonesia dengan bahan lokal seperti tempe, tahu, telur rebus, bayam kangkung, dan brokoli dipadukan dengan dressing sederhana seperti jeruk nipis atau juga apel. Tips praktis juga sudah kita bahas, mulai dari membiasakan makan sayur sebelum nasi, memperbanyak sayur mentah, mengombinasikan dengan protein nabati, minum cukup air, hingga cerdas memilih menu saat makan di luar. Semua tips ini bukan teori kosong, tetapi langkah nyata yang bisa langsung diterapkan di rumah, di kantor, atau bahkan ketika kita makan di warung dan restoran. Dan yang paling menginspirasi, kita sudah mendengar cerita nyata dari penderita diabetes di Indonesia. Ada Andi di Jakarta yang berhasil menurunkan HbA1c hanya dengan menambah salad sederhana ke dalam makanannya setiap hari. Ada Ibu Siti di Yogyakarta yang mengubah pola masak keluarga menjadi lebih sehat dan akhirnya mengendalikan diabetesnya. Ada Rina di Surabaya yang masih muda tetapi berhasil mengatasi prediabetes dengan pola makan penuh sayur, serta komunitas di Bandung yang saling mendukung melalui pertemuan rutin dengan berbagi kreasi salad. Semua cerita ini memberi pesan kuat bahwa perubahan kecil bisa membawa hasil besar. Pada akhirnya, pesan terpenting dari video ini adalah Anda punya kendali atas kesehatan Anda. Diabetes bukan vonis mati, bukan pula hukuman seumur hidup. Dengan pola makan yang tepat, khususnya dengan menjadikan sayur sebagai bagian utama, Anda bisa mengendalikan gula darah, mengurangi risiko komplikasi, bahkan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi mulai hari ini mari kita lakukan langkah kecil yang bisa membawa perubahan besar. Tambahkan 1 porsi sayur ke dalam setiap kali makan. Ganti dressing tinggi gula dengan jeruk nipis atau juga apel. Kurangi minyak, garam, dan bahan tambahan yang tidak perlu. Jika Anda konsisten, tubuh Anda akan berterima kasih. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak Anda untuk berbagi cerita. Salad apa yang paling sering Anda makan? Apakah Anda lebih suka bayam kangkung atau brokoli? Tulis pengalaman Anda di kolom komentar, karena cerita Anda bisa menginspirasi orang lain yang juga sedang berjuang melawan diabetes. Dan tentu saja, jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya kepada keluarga dan teman, serta berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan video berikutnya. Pada video selanjutnya, kita akan membahas buah-buahan yang aman dan berbahaya untuk penderita diabetes. Sama seperti sayuran, buah juga memiliki peran besar, dan kita harus tahu mana yang bisa menjadi sahabat dan mana yang sebaiknya dihindari. Ingatlah, hidup sehat bukan soal perubahan besar dalam semalam. Hidup sehat adalah tentang kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Dengan menempatkan sayuran sebagai bagian utama dalam setiap piring makan, Anda sedang membangun masa depan yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bahagia.